Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sama-sama dengan izin Allah mengkaji, mendalami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Urgensi kajian sirah terpulang kepada kemuliaan dan kedudukan surat Al-Fatihah. Kita semuanya mengenal surat Al-Fatihah yang dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada kita bahwa telah turun kepada beliau suatu surat yang tidak ada bandingannya dalam wahyu-wahyu yang terdahulu, dan tidak ada bandingannya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah yang juga dijuluki sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berkenan memerintahkan kita lewat Rasulnya untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat dari salat yang kita lakukan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra ummul kitab atau ma ma'nah. Tidak ada salat, dalam artian tidak diterima suatu salat yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah, kecuali ada uzur tertentu. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung ringkasan dari Al-Quranul Karim. Terkandung di dalamnya 3 pokok ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Al-Quranul Karim. Demikian menurut seorang mufassir yang terkenal pada abad ke-20, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di surat Al-Fatihah itu terkandung akidah, terkandung syariat, dan terkandung di dalamnya sirah para nabi-nabi. Beliau mengatakan ketika kita membaca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini merupakan akidah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada para hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah syariat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah sejarah atau sirah para nabi-nabi. Kita diarahkan oleh Allah
atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Aduhai Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Tentu nikmat yang terbesar, tentu inti daripada segala nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan biarkan kami berjalan lewat jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan tidak pula jalan-jalan orang-orang yang sesat. Itu doa kita. Yang mengajarkan kita untuk berdoa seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita itu dengan mengatakan wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jika hamba betul-betul meminta kepada Allah, dia pasti mendapatkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yasduqillah yasduqhu. Jika hamba itu betul-betul jujur kepada Allah, dia serius ketika berdoa kepada Allah, maka Allah akan membuktikan kebenaran janjinya. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya, siratal ladzina an'amta alaihim tersebut jalannya siapa? As-siratul mustaqim, yang lurus dan luas seluas-luasnya, itu jalannya siapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya di surat An-Nisa ayat 69. Sebelum kita sama-sama menyimak firman Allah tersebut, marilah sama-sama kita mengikuti konteks turunnya ayat 69 dari surat An-Nisa, yang merupakan jawaban daripada pertanyaan kita, jalannya siapa itu? Siapa orang-orang yang Engkau berikan nikmat, wahai Allah? Seorang sahabat Rasul namanya Thauban radhiyallahu taala anhu, dikenal dengan Maula Rasul, salah seorang yang mengabdi kepada Rasulullah, salah seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan beliau, terkenal kecintaannya kepada Nabi, sehingga beliau menjadikan diri beliau itu pengabdi Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah. Beliau punya keluarga, tetapi lebih banyak duduk bersama Rasulullah, lebih banyak mengabdi kepada Rasulullah SAW. Di suatu hari, Thauban ini terlihat sangat pucat, seperti orang yang menderita sakit yang sangat parah, sehingga Rasul SAW bertanya kepadanya, gerangan apa yang terjadi padamu Thauban? Thauban menjawab, aku sangat sedih, wahai Rasulullah. Aku tidak sedih berkaitan dengan urusan duniawi. Aku ini sangat mencintaimu, bahkan sangat merindukanmu. Setiap aku pulang ke rumah, duduk bersama keluargaku, aku tidak bisa berlama-lama di sana, karena aku sangat mencintaimu, sangat merindukanmu. Maka engkau melihat, sebentar-sebentar aku datang melihatmu. Aku dapat memuaskan kerinduanku ini di dunia, karena aku bersamamu. Yang kupikirkan bagaimana yang bakal kualami di hari kemudian. Betapapun Allah Subhanahu wa taala dengan kepengampunannya dan kedermawanannya memasukkan aku ke surga,
Aku merasa aku tidak akan bahagia karena aku tentunya tidak bersama Anda. Yang bersama Anda adalah para nabi-nabi, para rasul yang suci dan mulia. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang biasa. Itu yang menjadi beban pikiranku, wahai Rasul. Rasulullah tidak memberikan komentar, tidak menjawab. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sangat mencintai Rasul, yang sangat mendambakan kebersamaan dengan beliau di hari kemudian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan kepada Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah nikmat yang terbesar. Nikmat yang kita sebut-sebut, yang kita cari di surat Al-Fatihah itu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang terbesar. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Betapa indahnya kebersamaan dengan mereka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para hambanya, kamu jangan lihat seberapa banyak orang yang mengambil jalan lain, dan betapa sedikitnya orang yang mengambil siratul mustaqim. Jangan kamu lihat itu. Yang kamu lihat adalah kenikmatan yang Allah janjikan. Jalan yang dilalui oleh para an-nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasalihin. Kalau kita berbicara tentang kebersamaan, kita harus berupaya mengkaji, mempelajari sirah para nabi-nabi. Di sana ada siddiqin. Siddiqin itu sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Kita bisa berhusnudzon. Kita mengatakan sahabat-sahabat Rasul adalah para siddiqin karena mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin lebih mudah bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah para nabi-nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Yang maknanya kisah-kisah para rasul semuanya Allah ungkapkan agar dijadikan sebagai pelajaran yang memantapkan hatimu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan daripada disampaikannya kisah-kisah para rasul. Wa kullan, semuanya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, tidak semua para nabi, para rasul, kisahnya disampaikan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ada cara lain selain Al-Quran Allah menyampaikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala
menampilkan para nabi-nabi, menampilkan kepada beliau seakan-akan sebagai sebuah siaran live. Beliau menyaksikan para nabi-nabi itu. Beliau pernah bersabda secara ringkas dengan mengatakan, aku menyaksikan ada Rasul bersamanya sekian ratus ribu pengikut, dan ada Rasul bersamanya sekian ribu pengikut, dan ada Rasul yang bersamanya hanya beberapa ratus pengikut, dan ada Rasul yang tidak memiliki pengikut kecuali puluhan saja, dan ada Rasul bersama beliau hanya 3 orang pengikut, dan ada yang 2, ada yang 1. Bahkan beliau mengatakan ada Rasul, dia melintas dalam perjalanan hidupnya menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Dia tidak mendapatkan seorang pun yang beriman kepada kenabian dan kerasulannya. Seakan-akan tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang Allah utus kecuali Nabi Muhammad SAW mengenal mereka satu persatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayat, dan atas dasar hidayat mereka ikutilah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mempelajari sirah para nabi secara mendetail. Apalagi di antara sirah-sirah nabi itu tidak ada yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sirah perjalanan hidup beliau itu tercatat, terungkap secara mendetail. Itulah salah satu rahmat Allah yang tiada terhingga yang diberikan kepada umat yang terakhir. Kemudian Rasulullah SAW setelah beliau mengambil pelajaran dari perjalanan para nabi-nabi, beliau sampai ke tingkatan mereka bahkan lebih. Karena beliau adalah imam dari para rasul-rasul tersebut. Sebagai contoh saja, kita mengenal Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dikhianati oleh kakak-kakak beliau. Pada saat itu beliau masih kecil, dan kakak-kakak beliau juga belum cukup dewasa. Boleh jadi mereka adalah para pemuda atau masih dalam usia remaja. Mereka pernah zalim kepada saudara mereka Yusuf. Mereka buang, mereka lemparkan saudara mereka itu ke dalam sumur. Kemudian Yusuf alaihissalam beralih menjadi seorang budak, hidup di sebuah istana di Mesir. Kemudian pernah diuji oleh Allah dengan suatu ujian yang sangat berat ketika beliau sudah menjadi seorang pemuda. Kemudian beliau difitnah. Hasil daripada fitnah itu beliau dijebloskan dalam penjara. 9 tahun beliau di penjara. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesucian beliau. Kemudian Allah mengangkat derajat beliau sehingga beliau menjadi seorang menteri, kemudian menjadi seorang raja di Mesir. Kemudian datanglah kakak-kakak beliau ke Mesir untuk meminta bantuan, yang akhirnya mereka kenal, mereka tahu bahwa sang raja itu adalah adik mereka Yusuf alaihissalam. Mereka berkata kepada Yusuf, meminta maaf kepada Yusuf, "Tallahi laqad atharakallahu alaina."
Wa in kunna la khati'in. Demi Allah, Allah telah memuliakan Anda. Allah telah memuliakan Anda di atas kami sekalian, dan kami betul-betul adalah orang-orang yang sudah melakukan kejahatan yang besar. Yusuf alaihissalam memaafkan kakak-kakaknya dengan berkata, qala la tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada kesalahan yang dibebankan atas kalian. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah jua yang mengampuni dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penyayang. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mirip seperti kisah ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, menjelang Fathu Makkah, ketika pasukan Rasul SAW bergerak dari Madinah menuju ke Makkah, ada dua orang lelaki yang keluar dari Makkah untuk bertemu dengan Rasulullah. Yang pertama adalah anak pamannya, dan yang kedua adalah anak buciknya. Yang pertama adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Dia adalah saudara sepupu Rasulullah SAW dan saudara susu, dan memiliki kemiripan dengan Rasulullah. Ini Abu Sufyan. Kedua-duanya disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Namun ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul, Rasulullah sempat mengumpulkan keluarga beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk meminta dukungan mereka. Pertama kali meminta kepada mereka untuk beriman kepada keesaan Allah, beriman kepada kenabian dan kerasulan beliau. Dan yang ketiga meminta dukungan dari mereka. Tetapi apa yang beliau dapati dari Abu Sufyan? Permusuhan belaka. Bahkan Abu Sufyan ini adalah seorang penyair. Kita jangan keliru ya, ada dua orang Abu Sufyan. Ada Abu Sufyan ibn Harb dari Bani Umayyah. Kalau ini Abu Sufyan dari Bani Hashim, anak paman beliau, paman kandung, yaitu Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan ini yang mengubah puisi-puisi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menodai kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sedih atas perbuatan itu. Ada perbedaan antara kisah Yusuf dan kisah Nabi Muhammad dengan anak pamannya ini. Yusuf pada saat itu masih anak-anak, dan kakak-kakaknya yang menzaliminya ada juga masih dalam usia remaja. Tetapi Abu Sufyan ketika menzalimi Rasulullah, Rasulullah sudah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, dan dia seorang lelaki dewasa yang mengerti. Sangat besar perbedaan antara keduanya. Kemudian lelaki yang lain adalah Abdullah ibnu Abi Umayyah. Kalau ini anak bociknya, anak Atikah binti Abdul Muttalib. Dia juga termasuk orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Tetapi menjelang pembukaan kota Makkah, keduanya ini keluar dari Makkah untuk menyambut pasukan Rasulullah SAW. Keduanya menyatakan iman. Abu Sufyan membawa anaknya. Keduanya sudah menyatakan iman dan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak kasih izin mereka masuk. Siapa mau beriman silakan beriman. Islam agama Allah. Dia bisa ucapkan la ilaha illallah. Bahkan dia bisa mengucapkan Muhammad Rasulullah. Tetapi disambut oleh Rasulullah ke dalam rumahnya. Beliau belum mengizinkannya. Abdullah ibn Umayyah, sahabatnya Abu Sufyan tadi, adalah kakak dari Ummi Salamah, istri Nabi. Jadi kedua-duanya mendatangi Ummi Salamah
meminta kepada Ummi Salamah untuk berbicara kepada Nabi, mengizinkan mereka masuk. Mereka tahu mereka telah beriman, mereka telah berislam, tapi mereka ingin menyatakan permintaan maaf secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi masih dalam keadaan sedih, karena beliau mengharapkan dukungan keduanya itu sejak dini. Tetapi yang beliau dapatkan dari keduanya adalah kebalikannya. Ummi Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, terima anak pamanmu, terima saudara susumu, terima anak bucikmu, terima iparmu." Tapi Nabi SAW ingin memberikan pendidikan kepada mereka. Rasulullah tidak kasih izin mereka memasuki kemah beliau. Sampai Abu Sufyan itu nekat. Dia berkata, "Aku akan mengembara di padang pasir. Aku patut dihukum oleh Allah. Biar aku mati kelaparan dan mati kehausan bersama anakku ini. Aku tidak akan kembali kecuali Muhammad SAW mengizinkan aku untuk memasuki rumahnya." Pada saat itu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Sufyan, "Kamu temui saja Rasulullah. Dia hanya ingin mendidikmu. Dan ketika engkau berjumpa dengannya, katakan kepadanya, Tallahi laqad atharakallahu alaina, inna kunna lakhatiin." Katakanlah kepada beliau apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Engkau akan mendapatkan beliau betul-betul seperti para nabi-nabi yang terdahulu, bahkan lebih. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Dia mengucapkan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam. Dan beliau langsung menjawab dengan jawaban yang sama, dengan mengatakan, "La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada suatu beban pun, tidak ada suatu hukuman pun yang akan diterapkan kepada kamu. Allah jualah yang mengampuni kesalahan-kesalahan kamu, dan Dia adalah sebaik-baiknya penyayang. Bahkan Rasulullah SAW langsung mengangkat tangan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah ambil pamanku Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku ingin anak pamanku ini mendapatkan kedudukan seperti pamanku." Dan itulah yang terjadi. Ini salah satu kejadian yang mirip persis dengan apa yang terjadi pada Yusuf alaihissalam. Kemudian kita saksikan Yusuf alaihissalam setelah beliau jadi raja. Ketika beliau bergelimang dalam kenikmatan, bukan dalam penjara, beliau mendapatkan kehormatan sebagai seorang pemimpin. Beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ini ucapan Yusuf alaihissalam ketika beliau menjadi raja beberapa tahun setelah berkumpul dengan keluarganya. Kata-kata itulah yang diucapkan kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulk. Aduhai Tuhanku, Engkau telah berikan aku dari kerajaan-Mu. Yusuf tidak menyebut bahwa dia dahulu pernah dipenjara. Tidak pernah menyebut kepada Allah bahwa dia pernah dizalimi oleh saudara-saudaranya. Tapi yang dia sebut adalah karunia Allah. Allah telah memberikan kepadanya kerajaan duniawi. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani ta'wil al-ahadith. Tuhanku, Engkau telah mengajarkan kepada aku bagaimana mentakbir mimpi. Maksudnya di sini apa? Engkau telah ajarkan kepada aku wahyu. Engkau berikan kepada aku wahyu. Dua kemuliaan yang beliau sebut, kerajaan dan kenabian, bahkan kerasulan. Kemudian beliau mengatakan, itu tidak cukup bagiku ya Allah.
Yang kuinginkan adalah Engkau, Fatiras samawati wal ard. Aku menginginkan Engkau ya Allah, karena Engkau pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau pembelaku, Engkau penolongku, Engkau sahabatku, Engkau pecintaku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, maka wafatkanlah aku sebagai muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku dengan para soleh-soleh yang terdahulu, para nabi-nabi yang soleh. Ini adalah ucapan Yusuf alaihissalam. Ini kerajaan Yusuf, dan ini kenabian Yusuf. Tapi lihat kerajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan semenanjung Arabia kepada beliau, ketika beliau mendapat penghormatan dari raja-raja di dunia, ketika umat manusia berbondong-bondong masuk Islam, ketika beliau disegani oleh Imperium Romawi dan Imperium Persia, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada beliau untuk tetap hidup di dunia ini dengan segala kebesaran. Allah berjanji akan memberikan kepadanya segala kebesaran duniawi. Diberikan kesempatan untuk memimpin umat beliau sampai hari kemudian, dengan tidak mengurangi sedikit jua pun kebesaran beliau di hari kemudian. Ini tawaran pertama. Tawaran kedua adalah kembali kepada Allah. Tanpa ragu beliau berkata, fi rafiqil a'la, aku kembali kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Yusuf alaihissalam, dan itulah yang ditiru oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perbedaan yang sangat besar antara anugerah yang diberikan kepada Yusuf dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW setiap beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya doa Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim berkata kepada Allah, siapa saja dari kaumku yang mengikuti aku, maka dia merupakan bagian daripada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa Ibrahim. Siapa saja dari umatku, maksudnya kaum beliau, yang beriman kepada beliau dan patuh kepada beliau, Ibrahim mengatakan, ya Allah, jangan pisahkan mereka dengan aku, seakan-akan mereka itu adalah anaknya, keturunannya. Tetapi barang siapa di antara mereka yang bertolak belakang dengan aku, yang bermaksiat kepadaku, maafkanlah mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul SAW setiap membaca ayat ini langsung berkata kepada Allah, ummati, 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 sambil beliau menangis. Demikian juga setiap beliau membaca ucapan Al-Masih di hari kemudian. Tadi ucapan Ibrahim itu di dunia, ini ucapan Al-Masih di hari kemudian. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Al-Masih, apa engkau wahai Isa yang berkata kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Ini pertanyaan yang sangat berat ya, sangat mendebarkan, bahkan sangat menakutkan siapapun yang mendengar, termasuk Al-Masih alaihissalam tentunya. Apakah kamu? Al-Masih menjawab, tidak ya Allah, tidak mungkin aku berkata begitu. Yang kusampaikan kepada umatku, kepada kaumku adalah persis semacam apa yang kau wahyukan kepada aku. Ketika aku bersama mereka ya Allah, aku membimbing mereka, aku menjaga mereka. Ketika aku wafat, Engkau sendirilah yang mengurus langsung mereka ya Allah. Kemudian Al-Masih berkata kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika Engkau mau menyiksa mereka,
maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Namun jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang bakal diucapkan oleh Al-Masih di hari kemudian nanti. Nabi Muhammad SAW, setiap beliau membaca ayat ini, beliau menangis. Beliau ingat umat beliau dengan berkata ummati, ummati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Jibril. Allah Maha tahu, tetapi Allah bertanya untuk memberikan kepada kita pengertian agar supaya kita bisa membayangkannya, bisa merasakannya. Allah bertanya kepada Jibril, gerangan apakah sebabnya hambaku Muhammad itu menangis? Apa yang membuat dia menangis? Maka Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu, dia menangis kerana membaca ucapan Al-Masih di hari kemudian. Beliau akan umat beliau. Allah berfirman kepada Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad, katakan kepada Muhammad, katakanlah kepada Rasulku, aku tidak akan pernah mengecewakannya dalam perlakuanku terhadap umatnya. Itulah salah satu contoh pelajaran yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dianggap ayat yang paling menjanjikan, ya, atau ayat yang paling menimbulkan hasrat untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Imam Ali karramallahu wajhah berkata, arjal ayati fil Quran adalah yang tertera dalam surat Ad-Duha, fa yu'tika rabbuka fatardha, yang artinya, dan Tuhanmu wahai Rasul, Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan kepadamu, akan nanti di hari kemudian, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan itu pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu di hari kemudian pemberian yang membuat engkau ridha. Subhanallah. Musa pernah berkata kepada Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, aku cepat-cepat datang kepadamu wahai Allah agar supaya engkau ridha kepadaku. Tetapi di sini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu pemberian sehingga engkau ridha. Sudah habis waktu yang diberikan kepada saya, jam 7.30 menit, ya.